Selamat pagi untuk kita semua. Saya CGP Angkatan 9, Martinus Bluyang Sabon dari Rumah Rindu Pancamarga. Dan saya Petrus Ola Peduli, CGP Angkatan 9 dari SDK Nara Sausina. Dan saya Veronica Kewapati, CGP Angkatan 9 dari Bukit Ilmu Palugodam Sandosi. Oke, teman-teman, kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek kucing dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Martin, apa kabar? Selamat pagi Ibu Vero, syukur puji Tuhan, kabar saya baik hari ini. Apa kabar juga dengan Ibu hari ini? Puji Tuhan Pak Martin, kabar baik juga hari ini. Baik Pak Martin, bagaimana perasaan Pak Martin hari ini? Ibu, saya hari ini Ya, merasa kurang begitu sehat karena memang sama-sama kita tahu karena di akhir ini kita sudah mulai dengan persiapan PAS, lalu kita juga dikejar oleh deadline tugas dari guru penggerak itu sendiri. ya. Di situ saya merasa tenaga terkuras, pikiran terbagi, itu benar-benar melelahkan. Ya, baik Pak Martin. Kalau begitu, coba Pak Martin ambil posisi yang nyaman. Coba Pak Martin tarik nafas, tahan sebentar, lalu keluarkan secara perlahan-lahan melalui mulut. Ya. Oke, Pak Martin. Apa yang Pak Martin rasakan? Baik Ibu, saya merasa sudah sedikit lebih baik. Ya, baik Pak Martin. Hari ini kita akan melakukan observasi terhadap rekan Pak Martin dalam melakukan coaching terhadap rekan Pak. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan dan kita mendiskusikan juga strategi apa yang Pak Martin terapkan dalam melakukan coaching nanti. Oke Ibu, jadi strategi yang sudah saya siapkan adalah saya menerapkan alur tirta Ibu, Ya. dan juga rasa yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya, bagus sekali Pak Martin. Jadi coaching Pak Martin kali ini akan saya amati dan saya menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Pak Martin ketahui. Kemudian Pak Martin sudah menyiapkan pertanyaan melalui alur tirta dan juga rasa. Untuk coaching kali ini Pak Martin ingin saya membantu dalam mengembangkan kompetensi yang di bagian mana pada alur tirta itu. Oke baik Ibu, kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah semuanya Ibu. Ya. Dari ketiganya itu ada pertanyaan berbobot, ada mendengarkan aktif, dan juga ada memiliki kesadaran penuh. Ya. Baik Pak Martin. Ya, jadi ada 3 kompetensi yang Pak kembangkan, yaitu pertanyaan yang berbobot, juga mendengarkan aktif, dan memiliki kesadaran penuh. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang Pak akan melakukan coaching nanti? Oke Ibu, saya ingin kembangkan secara lebih spesifik. Dari ketiganya itu adalah pertanyaan yang berbobot Ibu. Ya. Nah,
Kenapa saya memilih pertanyaan ini? Karena dengan pertanyaan yang berbobot, saya akan bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi yang dia miliki. Iya. Ya. Baik Pak Martin. Sehingga beliau juga dapat menentukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi nantinya. Baik Pak Martin, luar biasa sekali itu Pak Martin. Indikator dan ketercapaian bagaimana yang diinginkan oleh Pak Martin dalam proses coaching nanti. Oke, Ibu, saya ingin kunci saya itu menemukan langkah-langkah dan juga menyusun rencana aksi, serta pada prosesnya dia akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Pak Martin, tujuan Pak sangat luar biasa Pak. Tetap semangat ya Pak. Semoga yang diharapkan Pak Martin dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan Pak Martin. Untuk tahap pra-observasi sudah kita laksanakan. Nah, sekarang silakan Pak Martin melakukan coaching bersama terhadap rekan Pak. Oke, sama-sama Ibu. Terima kasih ya Pak Martin. Terima Semangat. kasih Ibu. Oke. Selamat pagi Pak Bit. Pagi Pak Martin. Selamat pagi Pak Martin. Selamat Pagi, pagi. pagi. Pagi terus. Ya, pagi. Baik, Pak Bit. Iya Pak Martin. Kita sudah melakukan perjanjian kemarin tuh Pak toh? Iya betul sekali Pak Martin. Pak masih ingat ya? Iya masih Iya. lah Pak Martin. Oke. Nah, Pak Bit, kira-kira apa yang bisa saya bantu nih? Ya. Baik Pak Martin, sesuai janji kita kemarin, hari ini saya mau cerita sedikit Pak Martin tentang masalah yang saya hadapi di sekolah ini Pak Martin. Begitu ya Pak. Jadi ternyata yang kemarin Pak Pit hubungi saya, terus karena kita tidak bisa curhat atau kita tidak bisa saya tidak bisa mendengarkan keluhan ini lewat media, maka hari ini kita bertemu tatap muka ya. Ya Pak Martin. Jadi Pak Pit, masalah di kelas ya? Iya betul sekali Pak Martin. Itu kira-kira masalah apa Pak Pit? Ayo Pak Martin, ini masalahnya begini. Sekarang ini kan saya mau melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini kayak Pak Martin di kelas. Tapi ada sedikit kesulitan yang saya hadapi, yaitu media ini. Di dalam pembelajaran ini sebelumnya kan saya menggunakan media gambar, tapi saya sedikit ingin mendapatkan pencerahan dari Pak Martin dalam menguatkan saya agar kedepannya saya bisa melakukan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan lebih baik lagi Pak Martin. Oke Pak Pit, jadi masalahnya yaitu penggunaan media pembelajaran di kelas. Iya, Pak Martin. Sebelumnya Pak menggunakan media pembelajaran dalam bentuk gambar. Gambar. Ya. Saya tanya dulu Pak Pit, kira-kira dalam penggunaan media pembelajaran dalam bentuk gambar ini ketercapaian hasil siswa itu seperti apa sehingga Pak Petrus mau mengharapkan kira mungkin pencerahan dari saya atau penguatan dari saya seperti itu Pak Pit. Gambarkan dulu tentang itu. Oke baik Pak Martin. Sebelum saya dengan media gambar, saya juga dengan media buku teks ini Pak Martin. Iya ya. Tapi anak-anak ini kelihatannya tidak fokus dalam kegiatan belajar. Makanya saya ganti ke media gambar. Itu juga sama Pak Martin. Jadi rencananya ke depannya saya menggunakan media video di dalam pembelajaran ini, sehingga harapan saya dengan adanya media video ini kira-kira dapat meningkatkan potensi dari anak-anak didik saya itu sendiri Pak Martin. Oh begitu. Jadi sebelumnya sudah pakai buku teks, sudah pakai gambar, tetapi hasilnya belum maksimal ya Pak Pit ya.
hampir sama Pak Guru. Ya, antara- tidak bergerak. Iya. Ya, artinya bergerak di tempat. Iya. Ya, jadi Berjalan tapi bergerak di tempat. Iya. Bergerak di tempat. anak-anak kita ini kan dia berbeda-beda Pak Pi. Iya. Ya, mungkin cara belajarnya juga beda-beda. Beda, ya. Ya, sehingga memang kita sebagai guru punya tugas untuk bisa mendesain bagaimana supaya pembelajaran itu lebih kreatif dan anak-anak semangat Ya. untuk belajar. Oke. Nah, kira-kira sebelum kita berbicara lebih jauh terkait dengan tadi yang mau diharapkan atau yang diharapkan oleh Pak Pi dari percakapan ini apa? Itu tadi kematian yang tadi saya sudah sampaikan. Oh, Saya ingin mendapatkan gambaran dari Pak Martin terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi tentang bagaimana menyiapkan media dalam proses pembelajaran itu sendiri. Oh iya, jadi terkhusus apa? Media pembelajaran video ya? Oke. Khususnya video Pak Oke. Martin. Ya, jadi Pak Pip, kita bisa menyiapkan media pembelajaran itu ada beberapa. Ya. Tadi yang sudah dilakukan itu ada Buku gambar, ada buku teks, poster juga Pak Martin. ya. Nah, lalu kalau untuk bisa menyiapkan media pembelajaran dengan menggunakan video, ya video itu bisa Pak siapkan sendiri. Ya. Ya, Pak bisa siapkan sendiri dengan menyiapkan bahan ajar dalam bentuk video. Desainnya bisa pakai Canva, bisa pakai aplikasi-aplikasi yang lain. Iya. Betul. Atau bisa juga Pak download dari YouTube. Ya, itu media pembelajarannya Pak Pit. Sehingga saya mengharapkan agar Pak Pit lebih berkreatif, lebih berkreasi untuk bisa mendesain proses pembelajaran itu sendiri. Oke. Baik, Pak Martin ini begini, yang tadi saya sudah omong itu Pak Martin, saya pernah melakukan pembelajaran dengan itu media gambar tadi Pak Martin. Itu sudah mau 2, 3, 4 tahun belakang ini saya menggunakan itu media gambar. Nah, kali ini setelah saya melihat tidak ada perkembangan di dalam proses pembelajaran, tidak ada peningkatan, maka saya ingin mencoba sekali Pak Guru dengan pembelajaran menggunakan media video ini Pak Guru. Oke. Baik, jadi Pak Pi telah berusaha sedemikian rupa nih. Dari gambar, buku teks, kemudian sekarang rencananya mau ke video. Iya. Itu sangat luar biasa itu Pak Pi, luar biasa. Iya. Jadi kita tidak patah ya, kita tidak patah untuk mati kreativitas itu tidak. Ya, itu yang saya tangkap dari Pak Pi, semangatnya untuk terus mencari tahu Iya. agar anak-anak bisa berhasil dengan baik. Nah, kira-kira rencananya Pak Pit mau menggunakan video ini, apakah ini kan kita sudah berada di ujung tahun nih, Iya. sudah mau masuk semester Iya. semester ganjil mau habis nih. Iya. Jadi kira-kira rencananya kapan baru diterapkan ini? Baik. Ya, rencananya di awal pembelajaran di semester genap nanti Pak Martin. Di awal pembelajaran nanti saya akan mencoba menggunakan media pembelajaran media video di Pak Martin. Ya, nanti di awal tahun ya. Iya, awal awal tahun tahun. ajaran baru. Iya. Oke, di semester berikut. Nah, kira-kira komitmen apa yang Pak bangun agar rencana tersebut bisa berjalan dengan maksimal? Baik Pak Martin. Yang saya harapkan ini Pak Martin ya. Ya, yang Pak rencanakan tuh komitmen yang Pak bangun nih. Komitmen yang Pak bangun agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik. Oh, Iya. Yang saya harapkan dengan adanya media video ini Pak Martin, tercapai hasil dari peserta didik itu lebih maksimal. Paling tidak dia agak meningkat dari media-media sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan hanya berjalan di tempat. Dengan harapan adanya media terbaru, media video, prestasi anak semakin meningkat, menumbuh dan berkembang. Oke, baik. Itu harapan saya. Itu harapannya ya. Oke, nah Pak Pit, agar harapan tadi yang Bapak sampaikan itu dapat tercapai, nah kira-kira langkah awal apa yang mau
Pak Pit ambil. Baik, Pak Martin. Pada proses pembelajaran yang akan datang ya Pak Martin ya, di tahun berikutnya nanti saya akan yang pertama mungkin menyiapkan bahan ajar. Iya. Itu baik. Itu sudah wajib Pak Martin ya. Iya. Bahan ajar itu. Tapi di sini mungkin di dalam ada videonya, beda dengan yang gambar yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi Ya, jadi seperti itu ya. Langkah awalnya menyiapkan rencana pembelajaran RPP-nya toh. untuk video. Ya, lalu media pembelajarannya dengan menggunakan video. Agar tampil lebih menarik Lebih lagi, menarik. merangsang Lebih anak menarik. untuk lebih rajin Ya, belajar. jadi stimulusnya itu dengan video Iya. ya. Jadi ketika ditampilkan video begitu berarti anak-anak ini apa nih? Semangat belajarnya lebih menggebu-gebu. Oke. Bagus sekali itu. Lalu kita sampai pada yang terakhir ini terkait dengan tadi rencananya di awal semester akan diterapkan hal itu. Nah, kira-kira setelah kita mengobrol, kita berdiskusi ini, artinya bahwa tadi Pak punya permasalahan tadi sudah sedikit banyak terjawab ya. Iya Pak. Ya. Nah, kira-kira setelah kita melakukan diskusi singkat ini, perasaan Pak Pit seperti apa? Baik Pak Martin. Jadi saya merasa lega ya, luar biasa sekali. Setelah saya menerima begitu banyak masukan, arahan dari Pak Martin untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yaitu dengan salah satu media yang tadi kita rencanakan dan diskusikan awal itu media video. Itu saya merasa luar biasa sekali Pak Martin dari apa yang sudah disampaikan Pak Martin. Ya. Jadi ingat itu Pak Pit, video pembelajaran itu Pak Pit bisa mendesain sendiri. Nah, media ajaran itu, bahan ajarnya itu Pak bisa mendesainnya sendiri dalam bentuk video. Ya. Bisa juga Pak Pit, kita bisa lihat video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Ya kan sekarang itu kan banyak. Jadi bagikan linknya atau Pak masukkan linknya itu ke dalam RPP. Lalu nanti pada saat pembelajaran itu buka video itu untuk kasih untuk anak-anak nonton seperti itu. Ya, mungkin dengan cara seperti itu pembelajarannya lebih menarik. Lebih menarik. Semangat anak-anak untuk mengikuti pembelajaran juga mungkin lebih bergairah, Lebih semangat. Oke. Jadi terima kasih banyak Pak Pit telah meluangkan waktunya untuk kita. Terima kasih paling juga Pak Martin sudah bersedia menemani saya, memberikan arahan yang terbaik untuk saya. Oke Pak Pit, tetap semangat ya. Terima kasih banyak Pak Martin. Agen perubahan jadilah yang jangan patah semangat. Kita akan terus bertumbuh. Siap. Terima kasih. Oke Pak Martin. Selamat pagi. Baik Pak Martin, luar biasa praktek coaching yang telah Pak Martin lakukan bersama dengan rekan Pak tadi. Yang saya amati, Pak sudah melakukan praktek coaching sesuai dengan prinsip dan kompetensi dari coaching itu sendiri. Pada awal percakapan kita tadi sudah membicarakan banyak hal. Nah, dalam praktik coaching tadi, apakah sudah dengan atau sesuai dengan alur tirtanya atau belum Pak Martin? Baik, terima kasih Ibu sudah bersedia untuk mengamati proses coaching saya dengan rekan sejawat saya tadi. Dalam prosesnya ya, kalau menurut saya sendiri saya sudah melakukannya sesuai dengan alurnya. Sedikit banyak mungkin sudah masuk ke dalam situ, tapi bagaimana kembali lagi kepada Ibu sebagai pengamat dan seperti itu. Jadi saya tadi telah melakukan 3 proses itu dengan melakukan melemparkan pertanyaan berbobot, lalu mendengarkan dengan aktif, juga tentang kesadaran
ya, kesadaran penuh. Sehingga dari situ si Kuci juga memiliki keterbukaan terhadap saya. Iya. Ya, dengan begitu maka saya dapat menggali lebih banyak potensi yang dimiliki oleh Kuci saya. Iya. Baik Pak Martin, saya mengamati proses kucing antara Pak Martin dengan rekannya tadi. Pak Martin telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan ide-ide Kuci tergali dengan menanyakan permasalahannya dan tindak lanjut serta komitmen yang dilakukan oleh Kuci. Luar biasa sekali itu Pak Martin. Pak sudah memiliki kompetensi yang lebih dan indikator yang diharapkan oleh Pak sendiri. Dari ketiga kompetensi seorang coach, kedepannya Pak Martin akan mengembangkan kompetensi apa yang menurut Pak Martin? Baik Ibu, dari ketiga kompetensi yang dimiliki coach, saya lebih memilih mengembangkan pertanyaan. Ya, saya lebih mengembangkan pertanyaan yang berbobot karena dari pertanyaan-pertanyaan itu, dari situlah saya akan menggali seberapa jauh atau sedalam apa potensi yang dimiliki oleh Kuci saya. Ya, dengan begitu maka saya akan semakin lebih membuat Kuci saya itu kompetensinya semakin meningkat dan juga berkembang. Iya. Baik Pak Martin, luar biasa sekali Pak Martin. Nah, setelah Pak Martin melakukan coaching terhadap rekan Pak Martin, bagaimana perasaan Pak Martin setelah melakukan praktik coaching ini Pak? Oke, baik Ibu. Setelah melakukan praktek coaching ini saya merasa sangat luar biasa ya Ibu ya. Iya. Ya, artinya bahwa kita sama-sama guru, sama-sama pendidik, lalu saya bertindak sebagai coach. Iya. Itu artinya bahwa kompetensi yang saya miliki mungkin kedepannya akan lebih baik lagi agar kita bisa berbagi lebih banyak hal. Iya. Baik Pak Martin, dengan berbagai kompetensi yang kita miliki secara bersama-sama, kita dapat mengembangkan kompetensi kita di sekolah kita masing-masing, terutama dalam proses pembelajaran kita di kelas untuk menjadikan proses pembelajaran peserta didik lebih menyenangkan. Iya. Seperti itu Pak Martin. Iya. Dengan seperti itu kita dapat membuat perubahan di sekolah kita untuk perubahan yang lebih maju lagi. Seperti itu Pak Martin. Iya Ibu. Oke, jadi dengan demikian maka apa yang Ibu harapkan tadi adalah merupakan harapan dari kita semua. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, terima kasih ya Pak Martin. Ya. Salam perubahan. Salam perubahan Ibu.